Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Iwan Maulana Ivansyah dengan NIM SI 2023-0016, semester 6, dengan mata kuliah Front-End Web Development. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi tugas saya, tugas ujian akhir semester, yang berjudul Lapor Dishub, yaitu aplikasi ini adalah sistem informasi pengaduan kerusakan fasilitas lalu lintas berbasis web untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur pemisahan client server, yaitu Vue.js di sisi front-end dan Express.js di sisi back-end. Dan tujuan utamanya adalah untuk memecahkan masalah pelaporan kerusakan fasilitas dari lalu lintas seperti lampu PJU, traffic light, dan rambu yang selama ini masih menggunakan telepon atau surat. Dengan lapor Dishub, masyarakat dapat melapor dengan cepat, lengkap, dengan titik koordinat GPS dan foto bukti, serta memantau progres perbaikannya secara real time. Oke, pertama kita akan berada di halaman publik, yaitu di sini. Seperti ini. Di sini tanpa perlu login, masyarakat dapat melihat peta persebarannya, kerusakan kualitas secara interaktif yang terintegrasi dengan Leaflet.js, yaitu di sini, untuk laporan. Sekarang, mari kita demonstrasikan bagaimana warga bisa bergabung. Kita klik menu pendaftaran di sini. Kita masuk ke ini. Kita daftar akun baru. Di sini warga atau reporter cukup memasukkan nama sesuai KTP, email, dan kata sandinya. Dan proses ini sangat aman karena kata sandi enkripsi dengan menggunakan bcrypt di backend. Coba kita masukkan akun baru, yaitu oke, masukkan ke one dan kata sandinya kita ikuti aja kayak sini seperti default. Ntar sekarang. Maka kita akan langsung ke ini dashboard. Tanpa pikir panjang, langsung saja kita membuat laporan. Di sini kita bisa lihat dashboard dari warga atau reporter, yaitu card-card untuk foto laporannya atau dalam konan dan ditangani sini. Oke, kita buat laporan aja. Proses pertama adalah laporan insiden baru. Di sini kita bisa masukkan foto atau dokumen yang bisa kita laporkan, yaitu sini kita bisa buka web camera atau pilih dari galeri. Jika di handphone, itu akan meminta izin untuk buka kamera seperti ini. Kita close dulu. Gagal masuk kamera, ya karena saya tidak memberikan izin. Oke, kalau itu kita pilih dari galeri seperti ini. Misalnya gambar yang kita pilih adalah ini. Oke, lanjutkan saja. Oke, di sini kita akan ini ya ke proses yang kedua, yaitu menentukan titik laporan. Di sini ada fitur deteksi GPS yang akan bisa work di ketika aplikasi sudah di hosting. Kalau sekarang nggak bisa, jadi kita bisa sini. Misalnya kita ke Praia Timur seperti ini. Klik aja sini dan tinggalkan di Lombok Tengah. Kita bisa masukkan Masjid Ganti Hidayatul Islam ini dengan pilihan wilayah administratifnya yaitu Praia Timur. Lanjutkan aja. Di sini untuk proses yang ketiga adalah rincian informasi laporannya. Kita bisa memasukkan di sini seperti kategorinya, traffic light, rambu lalu lintas dan lain-lain. Atau kita bisa langsung aja otomatis memilih di sini. Yang di sini seperti marka pembatas jalan pudar, rambu lalu lintas rusak. Kita pilih lampu PJU tapi padam di malam hari. Oke.
Keterangannya adalah lampu. Oke, setelah semua terisi, oh iya, lupa. Untuk pilihan urgensinya, kita bisa memilih ringan, sedang, atau berat. Bisa kita pilih sesuai keadaan di lapangan. Jika lampu tersebut rusak, rusak parah, maka kita bisa memilih kategori berat dan lain-lain. Saya pilih berat. Oke, kirim laporan resmi. Oke, dan kita bisa lihat laporan berhasil terkirim. Tuh. Dan langkah selanjutnya adalah petugas akan memverifikasi keabsahan laporannya. Yang kedua adalah menentukan warga bisa menerima notifikasi jika status laporannya berubah, seperti proses atau selesai. Dan pantau progres penanganan di halaman detail. Kita bisa melihat nih kembali ke beranda atau lacak ke status laporan. Coba kita ke status laporan seperti ini. Di sini masih menunggu verifikasi awal petugas. Kita bisa melihat judulnya sini juga. Dan untuk mendukung laporan agar petugas Dishub bisa menilai apakah laporan ini di benar-benar membantu warga. Sini. Juga kita bisa menulis komentar seperti ini. Jalan lampu jalan yang rusak. Seperti ini. Kirim aja. Sudah terkirim. Upload juga bisa. Dan kita bisa melihat di sini lampu PJU mati. Kita bisa dulu laporan juga. Ini kita bisa coba klik di sini. Dan ya, gagal seperti ini. Jadi kita bisa cek di cetak PDF. Dan kita juga bisa edit. Terus bisa kita lihat di sini bisa kita mendapatkan atau menambahkan foto. Dan seperti kita coba kita titik ke lokasi dan seperti ini. Kita bisa edit tapi kita batalkan edit dulu. Dan sekarang kita coba masuk ke kita proses sebagai ini ya, sebagai petugas. Oke, kita sudah masuk sini ke foto loginnya dan kita login sebagai petugas. Dan ya kita bisa melihat dashboard petugas di sini. Dan ada notifikasinya untuk laporan yang baru masuk. Kita bisa melihat detailnya juga. Lampu PJU mati yang kita buat tadi. Kita bisa melihat fotonya. Dan panel tindakan petugas. Kita bisa menolak jika tidak valid dan kita bisa menerima atau memverifikasinya. Tapi untuk sekarang kita coba untuk ubah status ke diverifikasi aja. Kita coba menulis sesuatu di sini. Status laporan diperbarui ke diverifikasi. Seperti ini teman-teman. Dan kita juga bisa memprosesnya jika memang siap diproses oleh petugas Dishub. Dan kita bisa melihat di role warga atau reporter bahwa laporannya sudah diverifikasi oleh petugas atau officer di lapor Dishub ini. Seperti ini. Dan kita langsung aja coba ke prosesnya. Simpan. Dan berhasil status laporan diperbarui ke diproses. Dan kita bisa melihat di sini udah ke proses
pengerjaannya diproses. Coba kita ubah ke selesai juga. Kita bisa menambahkan catatan perkembangan lapangannya, dan kita bisa melihat unggah bukti foto perbaikannya. Kita masukin catatannya dan fotonya dulu. Di sini saya akan memilih foto jalan. Sini dan simpan. Dan itu akan diperbarui di halaman ini juga, halaman reporter, dan kita bisa melihat notifikasinya juga bahwa di laporan kita sudah diverifikasi, diproses, dan selesai. Seperti ini. Oke. Dan itulah untuk color bisnisnya untuk yang sekarang. Coba kita review untuk adminnya. Dan ini adalah dashboard dari adminnya. Ada total laporan, total pengguna, dan lain-lain seperti ini. Dan kita juga bisa melihat ada komposisi utamanya dan ada modul manajemennya seperti ini. Kita bisa menurunkan filter juga di sini. Dan untuk pengguna, kita bisa melihat pengguna yang sudah login di aplikasi kita. Seperti ini, Hairul Anwar. Untuk wilayah tugasnya adalah Praia Timur, jadi dia hanya bisa memproses laporan yang memang di wilayah tugasnya sendiri. Seperti itu. Kalau tidak diproses di wilayah tugas sendiri, maka itu tidak akan berhasil. Saya akan jelasin di video yang selanjutnya aja. Coba kita untuk melihat polanya di area penugasan, kita bisa masukkan ini juga. Dan kita juga bisa memblokir akun ya teman-teman di sini seperti ini. Coba kita blokir itu tadi. Masuk dan ya, akun sedang ditangguhkan atau diblokir. Seperti itu. Dan jika kita mengaktifkan dan seperti ini, dia akan bisa masuk ke aplikasi kita. Keluar sini. Dan untuk manajemen wilayahnya seperti ini. Untuk kalian, audit aktivitas adalah aktivitas yang kita lakukan tadi. Seperti ini. Oke. Dan kita juga sebenarnya bisa ini ya, mengganti profil kita sebenarnya dengan cara mengklik navigasi seperti itu. Bisa mengubah foto, nama, dan menambah nomor telepon seperti itu. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.